Oh, apa tuh, Mas? Oh, One DX Mark III nih kayaknya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sambodo. Kali ini saya akan mencoba bikin konten mengenai kamera flagshipnya Canon, kamera terbaru mereka, yaitu Canon One DX Mark III. Oke, terima kasih kepada Canon Datascript udah meminjamkan unit One DX Mark III untuk di unboxing dan sedikit review dari saya. Oke, barangnya apa aja sih? Oke, ini masih ada bubble wrap-nya untuk protect dari benturan-benturan. Di dalamnya juga masih ada soft wrap-nya untuk menghindari ada baret-baret ke bodinya. Nah, ini dia, wallah. Canon EOS One DX Mark III. Oh, keren. Black solidnya keren, saya lebih suka dibandingin One DX Mark II. Ini warna hitamnya bener-bener solid dan kayaknya nggak terlalu shining, lebih doff. Oke, kita lihat barang-barang apa lagi sih yang menyertai dalam satu box ini. Ini boxnya ada dividernya, ada baterai chargernya. Ini ada kabel connection buat transfer data dari kamera ke notebook atau juga untuk tethering. Ini ada kabel power buat charger. Ini sepertinya penutup baterai dan ini juga ada penutup baterai yang lain. Oke, ini udah habis. Oke, pertama ini kita buka baterainya. Ini baterainya. Oke, kalau seri One DX itu baterainya itu lebih panjang dibandingin baterai seri-seri yang ada di bawahnya. Baterainya juga lebih besar. Ini saya buka ya. Nah, ini jenis baterainya. Ini ada chargernya, masih di seal. Dia ada 2 slot dan ditutupin oleh ini covernya. Jadi untuk menghindarin ada kotoran yang mengganggu koneksinya nanti dengan konektor ke baterainya. Ini ada 2, jadi nanti kalau kita mau charge itu tinggal slot aja ke tempatnya. Nah, ini udah bisa di charge dengan mencolokkan kabel di sini. Ya, ini ada kabel powernya. Selama ngecharge ini kan terbuka, jadi untuk menghindarin pada saat dia terbuka ini One DX itu juga udah dilengkapi dengan karet penutup ini. Ini karet penutup ini gunanya untuk menutupi, untuk menghindarin debu yang masuk ke slot baterai ini. Posisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah ditutup dengan rapi, sangat rapi. Ini baterai kita bisa bawa-bawa. Ini ada penutupnya di bawah juga. Kita bisa tutup supaya lagi konektornya itu tidak kotor atau tidak teroksidasi dengan udara. Jadi kita bisa tutup. Nah, kita bisa bawa ini, taruh di dalam tas, jadi aman. Ini baterai tadi yang dengan protect tadi. Ini kita copot, kita pasang lagi ke unit bodinya. Oke, masangnya cukup gampang, tinggal slotin aja. Posisinya nggak mungkin kebalik karena dia bentuknya adalah 2 silinder di kanan dan kiri. Itu tinggal ditaruh aja, dimasukin, slotin. Oke, ini ada kunci, ini kuncinya. Nah, dia dalam kondisi tidak terkunci seperti ini, begitu udah masuk dengan proper, itu kita kunci. Nah, kalau udah kekunci, itu biasanya ada lampu di sini berkedap-kedip, ya. Berarti dia udah siap digunakan. Dan selain dipinjamkan oleh Canon Datascript, saya dipinjamkan unit lensa juga oleh Focus Nusantara. Itu adalah lensa 100-400. Hoodnya kita copot dulu ya. Oke, hoodnya kita copot. Oke, ini udah terpasang. Ini udah siap dipakai.
Kemudian untuk mengaktifkan si kameranya, ini ada tombol on off di sini. Ya, kita cukup slide. Ini ada slide. Ini ada slide ke lock seperti kamera-kamera Canon sebelumnya. Dalam posisi lock, aperture tidak bisa dirubah. Dan kemudian ini ada on. Nah, dengan kondisi on itu aperture semua bisa di set sesuai dengan yang kita inginkan. Ini karena masih baru, semuanya dia minta dimasukkan tanggal, jadi date apa segala macam. Kita skip aja karena kita nanti lah untuk ngeset tanggal dan jamnya. Cukup tekan menu. Menunya kurang lebih sama dengan kamera-kamera Canon, selalu memudahkan customernya supaya produknya itu lebih user friendly. Jadi menunya selalu sama. Jadi dari kiri ke kanan itu selalu sama, cuma ada penambahan feature dari kamera satu dan sebelumnya itu dia taruhkan di tempat di sebelah kanan biasanya. Ya, ini kalau kebetulan di 1DX ini ada tombol dial lagi, itu cukup dengan dial ini bisa turun ke bawah kanan, atau dengan kursor ini kita bisa slide dia ke kanan untuk memilih menu-menu yang ada. Terus apa sih keunggulan dia dibandingkan kamera-kamera yang sebelumnya? Yang pasti sensornya udah baru, prosesornya juga udah baru. Jadi kalau sensornya itu udah menggunakan sensor yang terbaru, mungkin secara spesifikasinya nanti bisa di-browse, teman-teman bisa di-browse dari websitenya resmi Canon. Kalian akan bisa lihat perbedaannya dengan sensor yang sebelumnya. Kemudian untuk prosesornya sendiri juga udah menggunakan prosesor terbaru. Prosesor Canon yang sebelumnya itu menggunakan Digic 8, untuk di 1DX Mark III ini udah menggunakan Digic X. Itu yang paling prinsip dari kamera ini. Kenapa kamera ini bisa lebih canggih? Karena prosesor dan sensornya lebih baru. Saya akan membahas tentang fitur-fitur yang terbaru yang ada di kamera ini. Yang pasti kita lihat secara physically dulu ya. Itu banyak perubahan-perubahan dari sebelumnya yang dilakukan oleh Canon untuk memudahkan si user memakai kamera ini. Dari interface-nya, oke. Ini ternyata udah ada tombol soft touch ini. Soft touch itu memudahkan fotografer untuk memilih fokusnya. Itu dengan gampang sekali, kita dengan menyentuh saja dengan jempol itu kita bisa menentukan letak fokusnya. Oke, contohnya. Contohnya kalau kita tekan begini ya, itu ada posisi fokusnya ada di mana. Oke ya, ini itu dengan touch, dengan sentuhan pelan saja itu kita bisa menentukan letak fokusnya di mana saja. Tuh, bergerak. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada yang warna orange ya, itu dia, kita bisa atur kemana saja. Dan hebatnya lagi, tombol soft touch itu tidak hanya satu. Begitu kita pakai normal grip, dia ada di sini tombolnya. Tapi begitu kita pakai vertical grip, ini ada di sini, ya. Ini ada di sini nih. Ya. Itu ada di kita bisa sentuh juga dengan gampang ya. Itu yang paling mendasar dari interface, perbedaan interface tombol-tombol dari 1DX Mark III dengan pendahulunya itu 1DX Mark II. Berikutnya adalah ini, connectivity. Connectivity-nya ini udah berubah dari yang sebelumnya. Sekarang di kamera terbaru 1DX Mark III ini, connectivity-nya menggunakan USB-C. Jadi ini bisa dilihat sini. Ini kalau kita buka, itu ada USB-nya lebih kecil. Ya. Kemudian ini sama, ini ada ini apa ini? Ini ada flash sinkron, buat kabel sinkron ke flash. Ini ada buat headphone dan mic, ya. Ini. Jadi kalau untuk feature video itu dia tetap ada di sini, jack buat mic sama microphone. Dan sini kalau di kamera terbaru ini ada kabel LAN. Ya, ini bukan buat main game ya. Jadi kalau mau transfer, kita mau live, terus kita mau narik datanya dengan cepat, itu bisa langsung dari sini nih. Dan yang terakhir ini ada buat remote shutter. Saya penasaran ini, ingin tahu bentuknya seperti apa. Nah, ini dia
ternyata kalau dibandingin dengan EOS R itu balik lagi ke seri yang sebelumnya, itu pakai dia bulat, terus ada dalamnya tuh ada kotaknya, dia tinggal dicolok sini. Dibandingkan dengan yang EOS R itu modelnya model pin biasa, satu pin dicolokin. Jadi ini kebetulan saya udah pakai punya kabel yang remote jenis ini, jadi ini bisa dipakai kembali nih. Saya pikir Canon bakalan meninggalkan jenis remote shutter kabel seperti ini, tapi ternyata dia balik lagi nih. Itu tadi interface yang ada di One DX, banyak perubahan yang dilakukan. Oke, di One DX Mark III ini sekarang selain format JPEG dan RAW, dia mengeluarkan format baru namanya HEIF. Saya belum pernah nyoba. Apa sih keunggulan si HEIF ini? Jadi kalau kita ada di sini, ada menunya nih ya. Ini saya masuk menu, kemudian saya pilih, dia ada paling depan. Biasanya di sini tuh ada JPEG dan RAW. Nah, sekarang itu ada yang namanya JPEG dan plus high quality, walaupun RAW-nya juga tetap ada. Ini dengan nih HEIF. Nah, ini menu-menu HEIF. Dia ada yang medium, ini ada short, ada yang ini ya. Ini harus saya coba karena saya baru pertama kali ini lihat ada format HEIF ya. Di kamera-kamera Canon yang sebelumnya belum ada format HEIF ini. Yang saya dengar dengan format HEIF itu, begitu kita motret dengan HEIF dan kemudian di-convert ke JPEG, itu dynamic range-nya lebih natural. Yang langitnya tadinya itu flat, itu tiba-tiba ada tekstur di langitnya. Kalau di kamera-kamera sekarang itu, di kamera Canon udah menggunakan media SD card. Apakah di kamera ini tetap menggunakan SD card? Ini katanya udah menggunakan media penyimpanan yang berbeda. Oke, ini kita buka, ini ada kunci. Ini kita putar, ini kebuka. Nah, ternyata berbeda. Di sini ada tulisannya CF Express. Ini ada tulisannya CF Express. Ya, ini kita tekan. Oke, ini ternyata. Oke, ini medianya. Ini yang namanya CF Express. Kualitasnya Extreme Pro. Kapasitas memorinya 512 GB. Oh, ini berarti setengah tera ya. Setengah tera ya. Itu setengah tera. Di sini ada speed rate buat transfernya, itu transfer rate-nya itu buat read 1650 megabyte per second, dan untuk write-nya itu 1200 megabyte per second. Which is apa? Kalau 1000 megabyte per second itu artinya dia udah 1 giga per second. Bayangin 1 giga per second untuk transfer data dari kamera nge-record kemari. Nah, itu menghindarin waktu buffering dari si kamera kemari. Jadi emang dibutuhin spek data penyimpanan itu yang rate-nya tuh tinggi. Ya, ini terima kasih kepada Canon Datascript juga udah provide ini untuk ngetes si kamera. Tanpa ini, karena ini CF Express ini susah ditemukan di pasaran untuk sementara ini. Jadi nanti kalau ini produksinya udah banyak, otomatis nanti dari produsen-produsen CF Express ini mungkin pasti akan banyak bisa ditemukan di pasaran. One DX itu menyediakan 2 slot. Ini kita bisa taruh di sini. Oke, sorry. Oke, tinggal tutup. Oke, di samping CF Express ini, One DX itu juga menyediakan yang namanya konektivitas untuk penyimpanan data melalui WiFi. Jadi di sini ada tempat dongle WiFi. Jadi dengan WiFi ini nanti si data-data yang ada di sini bisa ditransfer langsung ke cloud atau langsung ke Canon Gateway. Nextnya kita akan membahas mengenai interface yang ada di LCD. Ini LCD tampilannya tidak berbeda sama sekali dengan 5D Mark III, 5D Mark IV, maupun dengan EOS R sekalipun. Jadi sama. Jadi di atas itu ada speed, di tengah ada aperture, di sini ada ISO-nya, kemudian ada mode-nya itu manual atau aperture priority atau speed priority, di sini ada exposure kompensasi dan lain-lain sebagainya. Itu sama, persis sama. Jadi ini touchscreen, jadi dengan cukup menekan tombol Quick Access. Nah, kita udah bisa milih.
Ini untuk memilih speednya, itu tinggal kita putar aja. Kita dialing sesuai dengan speed yang kita inginkan. Ya, ini juga sama. Ini ada untuk aperturnya, kita bisa set aperturnya. Ya, ini juga ISO-nya, kita mau auto atau mau kita dialing aja. Oke, sama, kurang lebih sama. Ini memudahkan sekali, interface ini memudahkan sekali dengan LCD touchscreen. Kita tidak harus masuk segala macam, dengan touch saja kita bisa kemana-mana ya. Kenapa sih butuh media penyimpanan yang sedemikian cepatnya? Apa sih kehebatan kamera ini? Ternyata frame rate-nya itu cukup tinggi. Karena kamera ini termasuk kamera hybrid, jadi pendekatannya itu bisa sebagai DSLR maupun bisa sebagai mirrorless sebenarnya, walaupun dia tetap ada mirrornya, tapi pendekatan pemakaiannya itu bisa sebagai mirrorless. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia mempunyai dua spek untuk frame rate-nya. Jadi kalau kita memberlakukannya sebagai DSLR dengan mechanical shutter, itu frame rate-nya itu 16 frame per second. Kalau untuk kamera dengan 16 frame per second itu sangat cepat dan sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita memperlakukannya sebagai mirrorless, itu dengan electronic shutter, itu speednya itu menjadi 220 frame per second. Nah, mau tahu secepat apa itu frame rate-nya itu seperti apa, nanti kita bisa praktekin. Nah, itu kecepatan frame per second-nya. Ada keunggulan baru lagi dengan kamera ini adalah ternyata dia bisa kita burst dengan continuous high speed itu maksimum 1000 frame. Jadi selama 1000 frame itu tidak ada buffering sama sekali. Nah, setelah 1000 nanti dia akan ada buffering sebentar. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi. Tapi itu sekian detik, kemudian dia akan melanjutkan lagi. Drive mode-nya saya set menjadi high speed continuous. Oke. Ini udah siap nih, drive-nya high speed continuous. Oke, ini posisinya. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tidak ada buffering sama sekali. Lampunya langsung mati. Artinya semuanya langsung ke transfer ke memory card. Nanti kesulitan saya adalah nge-delete semua yang ada di sini. Jadi ini kerekam semua nih. Itu tadi pakai mechanical shutter. Kemudian kita akan coba dengan electronic shutter. Speednya katanya lebih tinggi, otomatis suaranya juga lebih empuk karena ini electronic shutter. Ya, electronic shutter itu gampang, kita dengan neken live view-nya saja sini. Nah, ini live view, dia otomatis keangkat ininya, mirrornya langsung lock up. Nah, ini tinggal kita tekan aja. Nah, ini suaranya akan lebih lembut. Oke, siap. Nah, suaranya lebih lembut. Ya, begitu kita balikin dia tidak live view, nah dia akan turun sendiri si mirrornya. Oke, ini lensanya sekarang kita pasang lensa wide-nya. Oke, ya, saya bawa lensa wide juga. Oke, ini kita hidupkan. Sekarang saya ingin tahu dia maksimum ISO-nya berapa sih? Oke, ini tekan menu. Ya. Oke, di sini ada ISO speed setting. Kita masuk ke sini. Ini pasti bisa disetting. Coba kita turun ke bawah. Kita masuk ke bawah. Di sini minimumnya tetap 100, di maksimumnya masih 102/400 ya. Yang minimumnya kita coba kita turunkan. Ternyata bisa minimumnya tuh bisa 50. ISO-nya bisa 50. Ya, minimum ISO-nya. Oke, kita set. Nah, sekarang saya ingin tahu maksimumnya berapa sih. Di sini disebutkan hanya sekian. Kita naikkan. Ternyata itu ada ISO H1 itu range-nya sampai 204.800, ya. Kemudian kita naik lagi H2, ternyata bisa 409.600. Saya naikin lagi maksimumnya berapa? Ternyata maksimumnya ada di H3, itu adalah 819.200. Jadi hampir 1 juta ISO, hampir 1 juta ISO ya.
Ya, ternyata ini maksimumnya 800 something, 800.000. Jadi katanya clarity-nya bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian juga dia ada feature autofocus yang baru, tidak hanya face detection atau eye detection, dia ada yang namanya itu head detection. Jadi dia bisa mengenali si kepala orang walaupun dia pakai helm atau pakai topi, itu langsung dikenali. Itu tracking, si autofocusnya itu bisa tracking ke head. Dia bisa mengenali itu apakah itu head atau bukan. Nextnya untuk feature videonya, seberapa hebat sih feature videonya di One DX Mark III ini? Kok sekarang banyak videografer yang menggunakan kamera dengan dimensi yang besar ini untuk membuat video dengan kualitas yang bagus. Ini menu mode untuk foto. Kalau kita mau bikin video, kita harus balikin ke menu video dulu. Oke, ini udah masuk ke menu video. Oke, terus kemudian kita tekan menu. Ada movie recording quality, itu kita naikin ke atas, itu kita pilih. Ini kalau kita mau bikin slow-moan itu ada di bawah. Jadi ada namanya high frame rate. Jadi dengan frame rate tertinggi itu kita bisa bikin slow-mo. Slow-mo-nya itu dengan frame rate-nya itu bisa sampai 120 frame per second. Itu kalau kita enablein. Oke, kita balik lagi ke menu. Itu kita pilih yang di sini. Itu kita bisa set, kita bisa cek itu maksimum kualitasnya setinggi apa sih. Ini kita cari paling atas ya. Ya, ini paling atas. Ini kita ke sini, ini kita ke sini. Oke, ini paling atas. Ternyata dia ada di 5.400 something. Artinya ini udah lebih dari 4K. Ini sekitar 5K. Mungkin kalau di video itu ada 4K dan 6K. Ini di antara 4K dan 6K. Ini ada 5K, 5.000 something. Dan frame rate-nya ini kalau dilihat di sini itu 59,94. Jadi kurang lebih 60 frame per second. Nah, itu standar kualitas untuk bikin slow-mo itu udah cukup nih. Udah pas banget. Ya, itu kurang lebih review saya mengenai One DX Mark III, kamera canggih, tapi saya belum coba di field tripnya seperti apa. Tapi kurang lebih kalau dilihat dari bodinya, dari interface-nya dan feature-featurenya, sekilas saya tadi masuk ke dalam, itu ternyata cukup canggih, cukup membantu kita dalam menciptakan konten-konten foto dan video yang bagus. Itu tadi sekilas review saya mengenai kamera flagshipnya Canon One DX Mark III. Terima kasih kepada Canon Datascript yang udah memprovide kamera One DX Mark III ini, juga kepada Focus Nusantara yang udah memprovide lensa 100-400-nya untuk disandingkan dengan kamera canggih One DX Mark III ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai kamera dan fitur-fiturnya, bisa langsung komen di bawah sini, bisa melayangkan pertanyaan langsung. Nanti saya akan coba jawab. Semoga saya bisa menjawabnya. Dan buat teman-teman, kalau suka dengan konten-konten dan pingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kamera-kamera yang lainnya dari Canon atau teknologi kamera yang lainnya, bisa subscribe di bawah sini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Salam.